Ini harus diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi Yesus Kristus. Dan orang dari mana-mana membentuk satu tim karena ada daerah yang belum menerima Injil. Dan mereka datang ke Lembah Balim ini membawa Injil di sini. Saya dengar dari Dr. Myron Bromley bahwa hari-hari pertama dia naik ke gunung di belakangnya dan dia melihat semua lembah yang di bagian selatan ini dan dia berdoa, Tuhan, penuhilah lembah ini dengan kemuliaan-Mu. Dan tahun yang dia berpensiun pulang ke Amerika, dia katakan dia naik ke gunung yang sama. Dan dia lihat di lembahnya ini semua atap-atap gereja yang penuhinya. Dan dia tahu bahwa doa sudah terjawab. Puji Tuhan. Betapa indahnya orang yang datang membawa Injil. Amin. Berterima kasih kepada orang-orang dari Paniaika, dari Biaka, dari Amerika, dari mana lagi. Yang karena mereka sendiri dirubah oleh Injil. Mereka sendiri dipanggil oleh Injil. Harus datang dan memberitakan Injil. Dan Injil telah merubah Lembah Balim. Luar biasa indahnya orang. Kalau bahasa Inggris bilang kaki orang yang membawa Injil. Indahnya kaki orang yang membawa Injil. Luar biasa. Hal yang kedua adalah berita apa yang mereka bawa. Kita dengar Injil, kita tahu itu artinya kabar baik, kita tahu itu namanya kekuatan Allah. Tetapi apa intinya Injil yang mereka membawa? Untuk melihat intinya Injil, kita harus kembali kepada saatnya Yesus di atas kayu salib. Kata yang terakhir yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sudah selesai. Kalau kita mendengar sudah selesai, itu seperti orang yang kalah, orang yang mati, menyerah. Tetapi di tempat lain dikatakan bahwa Yesus berteriak. Dan apa yang Yesus ungkapkan dalam bahasa itu satu kata. Satu kata namanya tetelestai. Dan kata tetelestai adalah kata kemenangan. Saya lihat ada di sini dari TNI dan lain. Kata tetelestai adalah dipakai seorang panglima kalau mereka ada perang dan mereka menang. Panglima akan bilang tetelestai. Menang. Jadi di atas kayu salib Yesus tidak kalah. Yesus yang menang. Apa yang dia menangkan? Apa yang Yesus menangkan di atas kayu salib? Untuk itu kita harus kembali kepada pasal di dalam Kejadian pasal 1 di mana dikatakan bahwa Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Ada di tempat lain di dalam firman Tuhan yang katakan ini. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Allah menciptakan manusia lain dari yang lain sebagai bejana untuk menampung kemuliaannya. Ini yang membuat manusia beda dari semua yang lain. Waktu Allah menciptakan semua yang lain, Dia nyatakan semua itu baik. Tetapi bagi manusia kita spesial, kita lain dari yang lain. Kita diciptakan seperti bejana untuk menampung kemuliaan Allah. Ini yang membuat kita lain dari yang lain. Dan ini yang membuat kita manusia semua sama. Putih kah, hitam kah, lurus kah, keriting kah, laki-laki kah, perempuan. Semua diciptakan seperti bejana untuk menampung kemuliaan Allah. Amin. Tapi itu baru Kejadian pasal 1. Kalau di dalam Kejadian pasal 3, itu ceritakan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Kalau bahasa ilustrasi, dosa itu seperti bejana yang bocor. Ada lubang, ada bolong. Jadi apa yang ada ditampung di dalam sudah hilang. Firman Tuhan kata yang kita semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang Allah hembus di dalam manusia karena dosa hilang. Dan kemampuan untuk menampung kemuliaan Allah juga hilang. Firman Tuhan katakan,
Karena ketidaktaatan satu orang, Adam itu, kita semua menjadi orang berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Apa gunanya? Bejana yang bocor. Bagaimana? Saya lihat ini ada banyak botol air. Kalau saudara punya botol air yang ada bocor di bawah, masih pakai kah? Apa gunanya? Kalau ada bejana yang bocor, buang saja. Dan kita sebagai manusia karena dosa, upahnya maut. Tidak ada gunanya lagi. Kita semua manusia, anak Adam, diwariskan dari Adam tabiat dosa, dan upah dosa ialah maut. Kita semua manusia Adam, orang berdosa menuju maut. Dan seluruh perjanjian lama adalah cerita manusia coba tambah lubangnya lewat agama. Dia coba membawa persembahan korban, dia coba menaatinya firman Tuhan, dia coba semuanya. Tetapi habis dari perjanjian lama, lubang masih ada. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri, manusia tidak bisa tambah lubang sendiri. Tetapi ada ayat yang mengatakan begini. Coba dengan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan siapa? Anak yang tunggal, Yesus itu. Supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu kabar baik.